Intinya ini, semua stakeholder Kementerian Agama berserta seluruh perangkat-perangkatnya hari ini semua bergerak turun ke lapangan untuk melakukan penanaman. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kita akan bisa melihat hasilnya. Dan ada satu hal yang kami tekankan juga di teman-teman utamanya di KUA dan madrasah. Di Siompu itu kita di Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton Selatan, mereka itu melestarikan jeruk Siompu yang menjadi ikon Buton Selatan. Selama ini benar. Nah, mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan, Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton Selatan itu kemudian sudah bisa kita panen pohon jeruknya. Wah, menarik. Karena kalau kita tanam di sini tidak bisa. Berdasarkan penelitian mereka, kalau kita tanam di tempat lain itu rasanya agak beda. Mungkin unsur hara tanahnya, unsur haranya juga berbeda. Makanya itu diarahkan ke sana. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk kita melestarikan tanaman asli Buton Selatan. Kembali lestari jeruk Siompu. Wah, betul. Dulu di bau-bau itu kalau sudah jeruk Siompu yang turun di Jembatan Batu itu Masya Allah ramai sekali. Sekarang sudah kurang. Alhamdulillah bahagianya di Siompu sudah mulai sudah coba mendukung itu. Ya. Dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kali ini bahagia sekali saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Agama Pelaksana Tugas Kantor Agama Kabupaten Buton Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pagi saya sudah datang. Ternyata masih Zoom agenda Go Green Kementerian Agama Action. Nah, kemudian saya melihat banyak sekali yang bawa pohon. Kemudian ada juga siswa-siswa yang berpartisipasi untuk menanam dan ramai sekali di sini. Sebenarnya ini kegiatan apa? Iya, baik. Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertajuk Go Green Kemenak Sultra Action. Go Green Kemenak Sultra Action sendiri, kita jelaskan dulu actionnya ya. Actionnya itu adalah adaptif, cekatan, inovatif, kemudian optimis dan nyata. Akronim, ini adalah akronim. Ini adalah salah satu akronim yang digagas oleh Pak Kanwil Kementerian Agama yang merupakan pengejawantahan dari 5 budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, penanaman pohon ini sendiri yang sempat juga disaksikan tadi, sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh, ini adalah mendukung bagaimana itu adalah dukungan Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Sulawesi Tenggara yang kemudian kami juga lakukan hari ini, dukungan kita terhadap SDGs, Sustainable Development Goals. Ya. Kemudian oleh Menteri Agama sendiri, sebelum beliau jadi Menteri Agama juga ada namanya Deklarasi Istiqlal. Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh beliau sebagai imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, dan Sri Paus. Jadi salah satu isu yang diangkat di situ adalah dehumanisasi dan terkait dengan climate change, perubahan iklim. Nah, setelah beliau menjadi Menteri Agama, isu itu kemudian tetap diangkat dalam kepemimpinan beliau. Nah, selama kurang lebih 100 hari kepemimpinan beliau, Pak Menteri Agama itu setidaknya menyebut ada 3 hal penting yang selalu digaungkan kepada kami, kepada masyarakat. Yang pertama adalah moderasi beragama. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana kemudian menjadikan itu sebagai salah satu hubungan yang kemudian tidak saling melengkapi. Kemudian hubungan kita dengan alam. Hubungan dengan alam terkait dengan perubahan iklim tadi. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan nasionalisme. Hubungan antara warga negara dengan negaranya atau bangsanya sendiri. Nah, kemudian kegiatan ini juga salah satu upaya
untuk sebagai gerak cepat kita Kementerian Agama untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Gibran, yaitu Astacita ke-8, yaitu harmoni dengan lingkungan, termasuk toleransi antar umat beragama maupun inter umat beragama. Iya. Jadi itu ini kemudian diterjemahkan oleh Kemenak Sultra dan kami juga hari ini ikut mengikuti deklarasinya dengan menanam pohon dengan harapan bahwa pohon yang kita tanam ini kemudian dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama bukan hanya bergerak di bidang agama saja, tetapi ada yang namanya teologi lingkungan. Teologi lingkungan artinya ajaran agama itu kemudian diselaraskan dengan pelestarian lingkungan. Keren. Nah, yang menarik di program ini bahwa ada sejumlah pohon yang akan ditanam. Untuk boleh ditahu kalau di Buton Selatan ada berapa pohon? Data terakhir yang kami dapat terakhir tadi malam itu 624 pohon. Dan saya yakin itu akan masih itu yang baru terdata ya. Yang tidak terdata saya kira akan lebih banyak lagi. Nah, ini tersebar di 7 kecamatan. Kemudian baik madrasah negeri maupun swasta juga bergerak semua. Intinya ini semua stakeholder Kementerian Agama berserta seluruh perangkat-perangkatnya hari ini semua bergerak turun ke lapangan untuk melakukan penanaman. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kita akan bisa melihat hasilnya. Dan ada satu hal yang kami tekankan juga di teman-teman utamanya di KUA dan madrasah. Di Siompu itu kita di Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton Selatan, mereka itu melestarikan jeruk Siompu yang menjadi ikon Buton Selatan selama ini. Benar. Nah, mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan, Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton Selatan itu kemudian sudah bisa kita panen pohon jeruknya. Karena kalau kita tanam di sini tidak bisa. Berdasarkan penelitian mereka, kalau kita tanam di tempat lain itu rasanya agak beda. Mungkin unsur hara tanahnya, unsur haranya juga berbeda. Makanya itu diarahkan ke sana. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk kita melestarikan tanaman asli Buton Selatan. Kembali lestari jeruk Siompu. Wah, dulu di Bau-Bau itu kalau sudah jeruk Siompu yang turun di Jembatan Batu itu Masya Allah ramai sekali. Sekarang sudah kurang. Alhamdulillah bahagianya di Siompu sudah mulai sudah coba mendukung itu. Dahsyat. Nah, berkaitan juga dengan kegiatan pada hari ini, saya catat di sini bahwa sekaligus dengan deklarasi madrasah ataupun pesantren yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, apa latar belakangnya dan urgensi kegiatan ini? Baik. Jadi begini, terkait dengan kekerasan terhadap anak, kekerasan di lingkungan pendidikan, ini adalah hal yang memang sejak lama kita dengar. Bahkan isu ini bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi menjadi isu global, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, oleh karena itu Kementerian Agama yang kemudian membina satuan pendidikan yang satuan pendidikan umum berciri khas agama, baik satuan pendidikan atau semacam pendidikan keagamaan pondok pesantren, saya kira ini berkewajiban untuk memulai hal ini, untuk memitigasi hal ini. Jangan sampai kemudian kekerasan terhadap anak atau kemudian terjadinya perundungan, bullying, antar sesama siswa atau misalnya guru ke siswanya atau sebaliknya. Nah, ini harus kita mitigasi, kita harus antisipasi jangan sampai hal ini kemudian terjadi. Nah, salah satunya adalah kita deklarasi tadi, dan ini dalam waktu dekat insya Allah kita akan menyebar, para pejabat-pejabat Kementerian Agama di Buton Selatan akan menyebar di seluruh sekolah untuk mengukuhkan duta anti kekerasan, anti perundungan di madrasah-madrasah masing-masing. Artinya bahwa barangkali tadi yang didengarkan itu secara virtual, dutanya ini belum ditunjuk. Nah, tidak lanjut dari ini akan kita tunjuk duta-duta anti kekerasan itu. Nah, pada akhirnya adalah kita mau menuju yang namanya madrasah ramah anak. Itu adalah endingnya, madrasah ramah anak. Dahsyat. Termasuk pondok pesantren. Nah, pondok pesantren kita di Buton Selatan hanya satu, tapi
belum terlalu berkembang, ya kita fokus ke madrasah itu. Iya. Baik. Nah, berikutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan Kemenak Buton Selatan dalam menerapkan deklarasi ini? Iya, baik. Langkah konkret yang akan kami laksanakan, yang pertama adalah bagaimana kita akan menyusun standar operasional prosedur, SOP terkait dengan bagaimana prosedur penanganan apabila terjadi kekerasan, apabila terjadi perundungan, dan kita menyiapkan namanya layanan pelaporan dari korban ke pihak sekolah maupun pihak kantor Kementerian Agama secara rahasia, sehingga mereka itu terlindungi, identitasnya terlindungi, sehingga kemudian pelaksanaannya itu, kemudian penindakannya itu, misalnya penindakannya itu kemudian jauh lebih lebih tertata, lebih atur, lebih private. Karena yang namanya misalnya kalau korban perundungan itu kan rawan mendapatkan tekanan dari pihak eksternal maupun internal. Apalagi terkait dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual itu memang harus private. Sekali. Dia harus private, sehingga mereka juga tidak akan malu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan turun ke majelis taklim. Turun ke majelis taklim, kemudian kita akan kerjasama dengan pemerintah desa, kecamatan, kelurahan, sehingga timbul pengawasan baik internal di madrasah maupun di eksternal madrasah. Ada pengawasan. Sehingga ini kolaborasi ini saya kira akan kemudian mempersempit ruang gerak dari pelaku-pelaku perundungan dan pelaku-pelaku kekerasan seksual. Ini akan. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menyarankan kepada teman-teman madrasah. Ini kan sekarang bukan hanya perundungan secara fisik langsung pelecehan secara langsung. Ada juga namanya cyberbullying. Artinya setelah keluar namanya dunia maya adalah dunia yang berbeda, dunia lain yang sulit kita jangkau. Oleh karena itu, saya menekankan kepada teman-teman kepala madrasah, guru-guru madrasah untuk mengaktifkan media sosial madrasahnya itu dan menjalin pertemanan dengan mereka semua, dengan para siswa, sehingga aktivitas mereka itu bisa terpantau sejak dini. Karena sering terjadi fenomena bahwa ada siswa yang kesehariannya kelihatan tenang-tenang saja, tetapi ketika berada di dunia maya itu ekspresinya berbeda dan kita melihatnya sebagai orang yang berbeda daripada orang yang kita lihat sebelumnya. Oleh karena itu, pemantauan sosial media bagi siswa-siswa madrasah ini harus juga dilakukan oleh pihak sekolah secara menyeluruh, sehingga kita bisa deteksi dini. Itu saya kira. Kemudian apakah ada mekanisme pelaporan atau perlindungan bagi korban pelecehan untuk di madrasah atau di pondok pesantren, mekanisme pelaporannya? Terkait mekanisme pelaporan itu pasti ada. Pasti ada. Ini sementara juga difinalisasi sementara kita finalisasi. Yang jelas bahwa pelaporan dari korban maupun misalnya orang yang menyaksikan adanya perundungan itu tetap kita lakukan secara rahasia, secara tertutup, dan kita upayakan kemudian pelaporannya itu pada akhirnya, jika kita lihat itu ada namanya trauma dari korban, ya kita akan berikan konseling. Kita punya banyak guru agama di sini, apalagi ini sekolah yang berbasis agama. Dan untuk pemulihan mentalnya, saya berencana akan bersilaturahmi dengan perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi di Kepulauan Buton ini yang kemudian punya fakultas atau jurusan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling, seperti Universitas Muhammadiyah Buton. Itu dia punya fakultas itu. Mudah-mudahan karena kemarin-kemarin kan ketika mereka masuk melakukan kuliah kerja amaliyah di wilayah Buton Selatan, salah satu program kerjanya itu ada namanya trauma healing oleh mereka. Oleh karena itu saya kira apa yang telah mereka melakukan melalui kuliah kerja amaliyah yang pernah mereka lakukan itu, saya kira bisa kemudian kita tindak lanjuti melalui perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama dan tentunya Universitas Muhammadiyah Buton dan universitas lainnya yang barangkali bisa menyediakan layanan yang sama. Menarik sekali. Mengingat memang saya sangat takjub ketika Kementerian Agama secara menyeluruh mendeklarasikan ini. Karena ini memang isu yang sangat krusial bagi kita untuk kedepannya. Bagaimana perundungan, bagaimana pelecehan seksual, bagaimana kira-kira
peran orang tua dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman ini kira-kira bagaimana? Iya, tentunya peran masyarakat dan orang tua tentunya ini sangat penting bagi terciptanya madrasah yang ramah anak, kemudian siswa yang aman dari perundungan, kekerasan, dan kemudian pelecehan seksual. Nah, masyarakat ini kemudian kita libatkan bagaimana mereka ini kemudian mengawasi secara menyeluruh, baik siswa yang ada di madrasah maupun siswa yang ada di lingkungannya. Nah, tentu ini butuh sosialisasi kepada mereka, butuh sosialisasi kepada masyarakat, dan kami akan masuk melalui jalur majelis taklim yang menjadi wilayah kewenangan Kementerian Agama. Ya, kita punya beberapa penyuluh yang kemudian sudah kita ikutkan, namanya sekolah penyuluh atau penyuluh anti aktor resolusi konflik. Ya, kita sudah ikutkan itu. Namanya Spark ya. Kita sudah ikutkan itu dan teman-teman sudah banyak yang menyelesaikan kegiatan itu, menyelesaikan pelatihan itu, dan kita harapkan kemudian mereka ini bisa implementasikan dalam mendukung madrasah ramah anak. Ramah anak, wah dahsyat sekali. Nah, sebenarnya ketika kita melihat lebih jauh di Buton Selatan ini, memang kita lihat berita-berita media online dan lain sebagainya sangat rentan, sangat pernah ada kasus kalau saya tidak salah baca berita di sebelah di Sampulawa, kemudian ada beberapa guru yang tapi memang bukan di lingkungan Kementerian Agama, di lingkup pendidikan. Nah, maksud saya ini menjadi proteksi bagi kita sejak dini. Bahagianya memang Kementerian Agama sudah mendeklarasikan ini. Nah, untuk memaksimalkan ini semua, tentunya apa harapan ke depan dalam jangka panjang terkait deklarasi ini, kemudian evaluasi keberhasilan bisa dijelaskan kepada kita semua. Harapan kita mudah-mudahan dengan adanya deklarasi ini, yang pertama saya sebut dulu Go Green ya. Go Green. Kita berharap bahwa masing-masing orang, masing-masing pegawai, masing-masing ASN, baik PNS maupun P3K, baik honorer, kemudian para siswa, ini memiliki tanggung jawab lingkungan yang besar. Paling tidak bahwa kita sudah mewajibkan kepada mereka untuk minimal merawat satu pohon. Minimal merawat satu pohon sebagai bukti bahwa mereka ini kemudian merawat pohon itu sebagaimana merawat cita-citanya. Di tahun 2024 ada penyuluh kami yang berinovasi, yaitu dia menanam pohon yang namanya pohon cita-cita. Jadi ada pohon kemudian ditanam, tetapi dari pohon itu kemudian digantungkan cita-cita mereka dengan harapan bahwa pohon yang ditanam itu akan tumbuh besar seiring dengan tumbuhnya dan tingginya cita-cita mereka. Kemudian di Kecamatan Kadatua yang kemarin sampai ke tingkat nasional yang penyuluh teladan, dia juga melaksanakan yang namanya ponsel amal. Pojok konsultasi keagamaan. Ponsel amal. Salah satu salah satu yang kemudian diangkat di situ adalah terkait dengan kasus kekerasan yang ada di Kadatua. Ada kekerasan seksual terhadap anak. Yang kemudian pada akhirnya meninggal dunia, dan itu viral sampai di tingkat nasional. Ini kemudian kemarin kita ambil langkah mitigasi, kita turunkan penyuluh agama. Bahkan di Kadatua itu 13 orang penyuluhnya. 13 orang. Karena memang di sana itu kami anggap itu darurat. Kami anggap darurat. Kami turunkan 13 orang penyuluh agama, sehingga ini teman ini atas isu yang diangkat, isu kekerasan itu kemudian dia mendapatkan penghargaan sampai ke tingkat nasional. Akhirnya melalui langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Agama, Pak PJ Bupati yang sebelumnya itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama Pusat. Nah, langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa kegiatan anti perundungan ini deklarasi madrasah aman, nyaman dan menyenangkan, anti perundungan, anti kekerasan seksual di lingkungan madrasah. Nah, tentunya untuk keberlanjutannya kita adakan monitoring dan evaluasi bagaimana penerapannya, apakah penerapannya itu sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah kami susun, dan kita akan memberikan reward. Kita akan memberikan reward
kepada madrasah-madrasah, kepada KUA yang kemudian menerapkan apa yang sudah dideklarasikan saat ini. Ya, kita berikan reward, dan jika ada yang kemudian belum maksimal, barangkali kita akan adakan pendampingan, kita akan turunkan tim untuk memastikan bahwa semua program-program yang telah kita deklarasikan hari ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu kira-kira. Keren sekali. Saya hanya bisa berdoa semoga apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dideklarasikan bisa menjadi hal yang positif yang tentunya menuju generasi kita yang lebih baik ke depannya. Nah, baik. Sahabat itu bersama dimanapun saja Anda berada, hari ini memang saya berada di MTS 4 Buton Selatan, dan saya bersama dengan Pak Pelaksana Kepala Kantor Kementerian Agama Buton Selatan. Terima kasih banyak. Saya sudah diterima, saya sudah diajak untuk kita bisa bikin podcast ini. Nah, terakhir Pak, bahwasanya saya ingin dengar kata-kata motivasi ataupun yang bisa membakar jiwa kita semua dan pendengar semua pada hari ini untuk bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita. Saya persilakan kata-kata motivasi. Terkait hal ini, tentunya apa yang kita laksanakan dalam deklarasi hari ini, baik Go Green Kemenak Suta Action maupun deklarasi madrasah aman, nyaman, dan menyenangkan ini adalah satu hal yang saya kira dapat membuka mata kita semua bahwa masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah perubahan iklim yang memang disebutkan dalam deklarasi Istiqlal itu adalah hal yang mutlak kita lakukan. Karena dua isu ini, masalah kemanusiaan, masalah perubahan iklim, adalah isu besar yang kemudian menjadi isu yang mengglobal. Dan hari ini kita mendapatkan menjadi tanggung jawab kita, Kementerian Agama. Nah, harapan saya terkait dengan hal ini bahwa madrasah bisa menjadi model pendidikan yang dapat menggabungkan antara kesadaran ekologis dan juga kecerdasan spiritual, sehingga terwujud madrasah yang kemudian aman, nyaman, dan tentunya berwawasan lingkungan. Nah, Kementerian Agama sendiri sejak lama sudah mencanangkan namanya Madrasah Go Green. Hari ini sudah dikembangkan menjadi madrasah secara keseluruhan. Bahkan KUA juga sekarang diarahkan untuk namanya Green Building. Green Building. KUA yang dibangun sebanyak 160 di seluruh Indonesia itu menggunakan konsep Green Building. Listriknya ramah lingkungan, airnya kemudian bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Oleh karena itu di beberapa KUA kita yang di pulau, tadinya penggunaan panel surya, listrik tenaga surya itu yang tadinya merupakan keterpaksaan, hari ini adalah merupakan suatu keharusan untuk bagaimana kita menciptakan energi yang bersih. Oleh karena itu, Go Green Madrasah ini kita harapkan, Go Green Kemenak Suta Action ini kita harapkan bisa kemudian menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar, bagi instansi-instansi lainnya, untuk sama-sama kita bekerja sama dan berkolaborasi untuk menuju lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau, dan tentunya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Terima kasih banyak. Tidak terasa ini sudah panjang sekali kita punya koja ini. Jadi saya harapkan ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semua, buat seluruh pendengar semua, buat seluruh subscriber yang nonton ini. Jangan lupa tetap stay di Koja-Koja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.